Oke, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan bahas lanjutan dari FPDF ya. Bagi yang belum tahu FPDF itu apa, cara kerjanya seperti apa, mungkin bisa lihat dulu video-video sebelumnya ya. Karena ini masih terusannya yang video sebelumnya mengenai setup font di FPDF ya. Ini kita akan bahas bagaimana kita men-setup sel-sel di FPDF ya, karena seperti kita sudah ketahui FPDF bekerjanya dia menggunakan pendekatan seperti Excel ya, pakainya model sel kotak-kotak gitu ya. Nah, di seperti apa cara kerjanya, yuk langsung saja ya. Jadi seperti biasa untuk konfigurasi direktorinya saya masih sama ya, saya diletakkan di appserve www test, lalu kita membuat file yang namanya index.php seperti biasa, dan kita masukkan kode programnya di situ ya. Kemudian untuk source code-nya ya, mari kita lihat ya. Source code-nya ya, awalnya seperti ini ya, awalnya seperti ini ya, dan masih sama dengan video sebelumnya, hasilnya seperti tadi ya, ya seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kerja sel? Ya, cara kerja sel. Nah, untuk cara kerja sel bisa diperhatikan berikut ya, dari source code-nya ya. Saya ubah di line ke-8. Saya ubah menjadi angka seperti ini ya. Atau supaya lebih jelasnya saya ubah dulu ke 0 saja ya, 0. Ya. Ini apa ini? Ini apa nih? Jadi di baris 8 ini, nah ini masih sama dengan yang lalu. Ini panjang kotaknya berapa? 40, lebarnya 10 mm ya. Nah, karena ini satuannya milimeter. Kemudian di dalam kotaknya nanti diisi tulisan hello world. Nah, kemudian ini kok ada angka 00, C ini apa? Nah, supaya lebih jelasnya kita save dulu. Nanti akan kita lihat perbedaannya dari masing-masing hasil yang satu dan yang lainnya ya. Lihat apa hasilnya, kita save dulu ya, kita save. Kemudian saya coba buka tab yang baru ya, saya paste. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama, tapi ada perbedaan nih. Bedaannya apa? Di tulisan hello world. Nah, hello world sebelumnya tulisannya rada ke kiri nih, tapi setelah saya ganti code-nya tadi kok rada ke tengah nih. Ini ada apa nih? Nah, kalau kita cermati lagi di source code-nya ya, di source code-nya apa yang berubah? Nah, yang berubah salah satunya ini ada huruf C. C ini artinya apa? C ini kepanjangan dari center ya, atau di tengah. Artinya kalau ada sebuah kotak, di misalkan di Excel, kita ingin tulisan di dalam kotaknya itu letaknya di mana? Menjorok ke kiri, kanan, atau ke tengah. Ya. Kalau kita menuliskannya C gini, ya, dia akan otomatis menjorok ke tengah, ya, menjorok ke tengah, ya, C. Oke, jadi gitu. Kemudian kita coba lakukan perubahan yang lainnya lagi. Perubahan yang lainnya lagi apa? Ya, misalkan nih, misalkan kalau ini saya ubah angkanya yang depan dulu, saya ubah T-nya ya, saya ubah L. Nah, saya simpan. Ya, kita masuk ke browsernya lagi. Ya, tidak saya reload, saya buka baru lagi. Kita perhatikan
ada perubahan. Nah, berubah ternyata kembali lagi ke sebelah kiri, atau kita bandingkan dengan yang pertama, oh sama dengan yang pertama. Jadi secara mudahnya kita dapat menyimpulkan ya bahwa kalau ya, kalau kita menuliskannya seperti di video awal tadi seperti ini, dia defaultnya dia mengarahkannya ke left, kiri ya. Defaultnya seperti ini. Bagaimana kalau kita ubah ke R? Apakah ada efeknya ke R? Nah, simpan, kita buka browsernya lagi ya, copy, paste. Ketika nih ada bedanya enggak? Ya, beda ya. Lebih ke kanan, ya, lebih ke kanan. Bandingkan dengan yang pertama bagaimana? Nah, jauh ya, kiri kanan. Kalau bandingkan yang center gimana? Ada efeknya? Oh ada. Ya. Jadi gitu ya pengaturan posisi tulisannya mau di mana? Tengah, kiri, kanan. Nah, sekarang bisa kalian atur sendiri. Ya, kalian atur sendiri. Ya, kemudian kita akan nyoba setting yang lain. Misalkan ini angka 0, saya ubah menjadi 1 gimana? Yang depan ini. Ini ya. Simpan. Nah, simpan. Kemudian saya paste lagi di browsernya ya, kita lihat ya sini ya. Nah, ini sudah jadi. Ternyata dengan penambahan angka 1 tadi ini membuat ada bordernya. Border itu apa sih? Batasan ya, tepian. Dari yang sebelumnya belum pernah ada bordernya, sekarang ada bordernya. Yang di border yang mana? Di tulisan hello world. Nah, di tulisan hello world. Nah, bagaimana kalau sekarang tulisannya diganti, nilainya diubah dari 1 diubah menjadi 2? Kita simpan. Kita simpan. Kita buka lagi. Buka new tab. Nah, ternyata kalau 2 dia kembali ke nilai awal. Nah, bagaimana ini maksudnya? Jadi nilainya adalah antara 0 atau 1. Nah, selain itu, maka dikembalikan ke setelan default. Defaultnya apa? Defaultnya tidak ada bordernya. Tidak ada bordernya. Nah, udah ya, ada gambaran dalam pengaturannya. Kemudian kita coba yang lain lagi. Nah, ini saya kembalikan lagi ke 1. Sekarang kita ubah yang nilai sebelahnya, parameter sebelahnya, kita ubah menjadi angka 1. Apa yang terjadi? Kita simpan. Kita buka browsernya lagi. Ya. Seperti biasa, new tab, enter. Perhatikan letak sel setelahnya. Nah, setelah sel yang kita buat tadi hello world, dengan diubah nilainya jadi 1, dia letaknya menjadi di bawahnya ya, atau seperti di enter baris bawahnya. Nah, sebelumnya kan ini enter. Nah, padahal tadi yang kita ubah yang mana? Yang kita ubah bukan yang sel setelahnya, yang kita ubah adalah sel yang ini. Nah, tapi efeknya apa? Yang berubah adalah sel setelahnya, baris 10 dan 11. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah menjadi angka 2? Nah, kita simpan. Apa yang terjadi nih? Simpan, paste. Tuh,
Ini kok sama nih. Nah, ya, sama. Tapi apakah betul-betul sama? Ya, nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Ya. Bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau tiga? Ini saya ubah tiga. Apa hasilnya? Sama terus. Sama ya. Eh, Bagaimana kalau diubah menjadi 4? Angka 4. Simpan. Kembali lagi ke browsernya. Wah, sama ya. Berarti ada perbedaan ya dengan pengaturan border. Jadi kalau dalam pengaturan baris sel setelahnya, ya, pengaturan baris sel setelahnya, ya, nilainya kalau nol, ya, diberi nol berarti tulisan setelahnya itu letaknya di bawahnya baris berikutnya. Tapi kalau ini nilainya satu, ya, atau dua, atau tadi kita nyoba sampai tiga, hasilnya akan sama, letaknya di bawah baris sel tersebut ya, atau baris berikutnya. Ya, jadi gitu ya. eh, Cara men-setup sel dari FPDF ya. Oke, kira-kira gitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.